hari ini, di pagi hari ini kita masih berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya, sesuai dengan kesepakatan kita kemarin bahwa ini hari apa yang diaudisi oleh PMKRI dengan Pemda, ya dalam hal ini Bupati, ya, Wakil Bupati, Sekda dengan para asisten dan staf ahli dinas terkait berkaitan dengan beberapa hal yang kita sudah sepakati untuk hari ini kita tidak lanjuti, maka hari ini kita harus lakukan sehingga publik atau masyarakat umum itu tahu bahwa kita ada penyelesaian, terhadap beberapa persoalan yang kemarin kita bahas. Persoalan itu kemarin pertama itu adalah yang paling menonjol, pertama itu adalah persoalan menyangkut pelayanan, ya saya katakan pelayanan di rumah sakit Leona yang menimbulkan persoalan, akhirnya kepercayaan terhadap masyarakat untuk rumah sakit Leona menurun, sehingga dari adik-adik kita dari PMKRI melihat ini harus diselesaikan, sehingga kemarin kita sudah selesaikan penjelasan dan hari ini kita harus bertemu dengan Leona kembali untuk memberikan penjelasan kepada publik, sehingga hari ini kita hadirkan beberapa wartawan untuk dipublikasikan bahwa persoalan yang sebenarnya itu seperti ini, entah mau positif atau negatif, persoalannya seperti ini. Nanti sebentar kita dengar dari Leona. Terus yang kedua itu menyangkut ada beberapa OPD yang diminta untuk menyampaikan pertanggungjawaban secara garis besar tentang penggunaan dana COVID 2021, walaupun secara aturan biasanya tanggal 31 Desember baru kita pertanggungjawabkan, tetapi saya pikir tidak ada salahnya juga dalam berjalan melayani masyarakat berkaitan dengan kasus COVID ini, bisa juga secara garis besar kita menyampaikan pertanggungjawaban sehingga masyarakat bisa tahu penyerapannya sudah berapa persen dengan dana COVID itu. Sesuai dengan apa yang kita dana COVID itu, penyampaian itu tidak beda dengan yang kita sampaikan di DPR. Jawaban pemerintah atas pemandangan umum fraksi pada 2 hari 3 hari yang lalu itu model-model seperti begitu. Itu. Terus yang berikut dari dinas kesehatan nanti akan yang menggunakan uang dana COVID itu, dana COVID itu silakan memberikan jumpa pers atau bagaimana dengan kita semua, dengan terutama wartawan untuk bisa mengetahui masyarakat TTU ini begitu. Terus yang terakhir itu menyangkut peranan daripada dinas kesehatan di dalam melayani masyarakat TTU ini dalam kaitan dengan COVID-19 karena terus itu berkaitan juga dengan pelayanan vaksin sudah sejauh mana, mungkin itu juga perlu disampaikan. Ini yang kita perlu, jadi kita perlu lakukan pada hari ini. Maka untuk itu kita dengar, tapi sebelum kita dengar laporan pertama nanti dari Leona, yang kedua dari dinas terkait yang menggunakan dana COVID. Tetapi sebelum kita lakukan mungkin ada masukan atau
masukan atau ya untuk mekanisme ini saya persilakan, mungkin dari siapa, Pak Peter kan? Ya silakan, dari wartawan ini sebut nama dari media mana, silakan, saya persilakan. Baik, selamat pagi untuk kita semua. Baik Pak Bupati, Pak Wakil, dengan Pak Penjabat Sekda. Di sini mungkin sedikit masukan. Untuk rumah sakit Leona itu, kita selalu memberikan porsi, hak jawab. Bahkan ada bukti. Sampai kadang contohnya kita kirim berita ke redaksi, kan mereka minta kita untuk upaya untuk bagaimana kita konfirmasi. Di saat kita telepon direktur saja kita ada rekam layar, dan semua itu tidak pernah dihargai untuk rumah sakit Leona itu. Saya seringkali dengan Pak Jubir, kami ini tidak punya kepentingan apa-apa. Hanya bagaimana kita memberikan informasi kepada publik supaya publik tidak berprasangka buruk terhadap fasilitas kesehatan itu. Tetapi niat baik kita itu tidak pernah dihargai sama sekali. Nah, jadi mungkin melalui forum ini ke depan itu saya kan sempat dengan Pak Jubir, kalaupun direktur halangan, minimal orang yang dipercayakan bisa sebagai humas untuk memberikan informasi. Nah, jadi ini mungkin informasi Pak Bupati, ke depan itu bisa lebih baik lagi lah. Nah, baik, mungkin dari saya sekian, saya kembalikan. Baik, terima kasih Pak Peter kan? Pak Peter Uswoko kan? Uswoko, saya pikir saya minta maaf ya, selama tuh kita tidak ketemu ini, saya lihat ini hari ini muncul ya, jadi ya mungkin karena kesibukan jadi baik Pak Peter, apa yang disampaikan itu memang selama ini ya kita lihat Leona itu seperti begitu, tetapi Leona sudah tidak mau seperti yang dulu lagi. Dia mau supaya apa yang dia mau kerjakan, dia mau terbuka. Apa yang menjadi masalah, mari kita bahas sama-sama supaya ke depan dia tidak mau lagi, supaya dianggap bahwa ini dia tidak terbuka, bungkus, atau dikatakan, apalagi sekarang kondisi COVID ini lagi, ya untuk baik lagi sekarang lagi stabil, tidak turun, turun sedikit tapi naik kurang, sehingga dalam menghadapi persoalan COVID di Kabupaten TTU ini berkaitan dengan rumah sakit Leona, ya mereka kemarin sudah ada bertemu dengan saya, sudah menyampaikan bahwa kami sekarang mau kerja ini mau transparan. Kami mungkin yang lalu kami tidak transparan, ini kali kami mau perbaiki supaya kinerja ke depan itu orang lebih percaya Leona ini rumah sakit umum seperti begitu. Sehingga Pak Peter omong itu merupakan masukan untuk Leona dan untuk rumah sakit umum juga. Bukan hanya mau center Leona saja, rumah sakit umum juga harus disampaikan begitu. Jadi mereka ini sudah mudah-mudahan dengan ada baru-baru yang ya ada tenaga-tenaga baru yang keluar masuk, mutasi baru-baru mungkin ya. Tapi ibu dokter jangan menangis ya, mutasi. Ya, ini kan penyegaran. Mutasi itu bukan untuk penyegaran, tidak ada bermaksud lain. Jadi baik, itu mungkin masih ada lagi yang memberikan masukan. Baik, sebelum ini menyampaikan, saya persilakan Pak Wakil untuk menyampaikan sedikit tentang mekanisme. Kemarin ini Pak Bupati sudah menyampaikan, saya kira seharusnya seperti yang Pak Bupati sampaikan awal kemarin itu kita sudah lakukan sepanjang hari, dan Leona dan juga Dinas Kesehatan dan semua OPD terkait yang menangani COVID itu pagi hari ini kita bertemu itu untuk konferensi pers. Kalau kita mau konferensi pers, mereka sudah siap materi. Jadi nanti dipandu oleh Infocom atau dipandu oleh Humas protokol, itu semua yang mau menyampaikan materi itu di depan, lalu langsung berhadapan dengan para wartawan. Mereka menyajikan apa yang menjadi
harus mereka jelaskan kepada publik, lalu kemudian diperdalam oleh wartawan. Sehingga saya rasa itu pasti akan lebih efektif. Apa yang kita inginkan untuk kita sampaikan kepada masyarakat akan menjadi lebih jelas. Bisa seperti itu. Itu saya tawarkan seperti itu, Pak Bupati. Terima kasih. Iya, baik, terima kasih. Artinya nanti kita pakai apa yang menjadi masukan yang diberikan masukan oleh Pak Wakil kepada kita. Tetapi sebelum itu mungkin kita dengar 1-2 penjelasan atau usul saran dari teman-teman, terutama dari media, awal media. Silakan Pak siapa? Anak mantu ini siapa lagi? Niko. Silakan. Baik, terima kasih. Selamat pagi Bapak Bupati, Pak Wakil, Pak Penjabat Sekda, dan selamat pagi untuk para pimpinan OPD, para direktur rumah sakit, atau semua yang ada di sini. Perkenalkan, nama saya Niko Lemos. Saya reporter RRI yang bertugas di wilayah TTU. Yang mau saya sampaikan tidak jauh beda dengan apa yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Wakil terkait mekanismenya. Mungkin usul dari saya, untuk yang pertama kita berikan dulu kesempatan untuk Leona menyampaikan klarifikasinya. Kita tuntaskan dulu dari Leona. Setelah Leona sudah betul-betul tuntas, baru kita lanjutkan ke dinas terkait yang lain. Jadi mungkin yang paling pertama sekali kalau bisa kita mulai dulu ke Leona, karena masalah Leona ini menjadi sorotan publik juga. Sudah berkantung sudah begini lama, jadi mungkin ini kesempatan yang baik juga untuk publik tahu, dan kesempatan yang sangat baik juga yang harus dimanfaatkan oleh teman-teman dari Leona. Karena mohon maaf, mungkin karena pemberitaan kita ataupun yang disebarkan melalui media-media sosial itu sedikit menimbulkan image yang buruk terhadap Leona. Sebenarnya dari teman-teman media, khususnya kita yang di TTU ini tidak pernah mau berbuat seperti itu. Tidak ada niat sama sekali kita itu. Hanya saja ruang yang pernah kita berikan untuk Leona tidak pernah dimanfaatkan oleh Leona. Itu yang saya karena mungkin pada kesempatan ini momen yang sangat baik yang harus dimanfaatkan oleh terutama Leona. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih, saya kembalikan. Baik, terima kasih. Jadi semua persoalan Leona punya kemarin kita sudah tuntaskan. Tapi urus itu kan belum jumpa pers dengan para wartawan supaya TTU ini bisa tahu bahwa persoalannya itu sebenarnya begini, sehingga memang jelas kita harus kasih kepada Leona. Tetapi artinya yang awak media yang kemarin tidak hadir ini sekarang ya hadir, tapi sekarang kita mungkin mau kasih kesempatan untuk PMKRI memberikan masukan, dan sampai ada 1-2 yang perlu diberikan masukan. Karena yang teman-teman yang awak media yang sekarang ini mereka kemarin tidak ada. Jadi PMKRI dan sampai bilang, Pak dong enak saja, kami yang kemarin datang dahulu. Ya toh, jadi mungkin kita kasih kesempatan untuk PMKRI, mungkin ada Pak Ketua PMKRI ada 1-2. Kalau pas ya kita lanjut. Pas ya? Oke, baik. Ya. Artinya saya jaga jangan sampai PMKRI bilang, Pak dong enak, kami yang awal tadi Pak tuntut toh, jadi tidak. Sekarang kita sepakat untuk ya, artinya saya mohon baik dari ya wartawan, PMKRI dan semua kita di sini, kita mau supaya tentunya kita punya satu tujuan, bagaimana kita mau supaya pelayanan rumah sakit baik Leona maupun rumah sakit umum itu harus baik untuk masyarakat. Itu ya kita, sehingga ada persoalan-persoalan kecil itu kita mau dengar supaya kalau memang betul ya persoalan itu kali berikut tidak boleh terulang lagi, supaya pelayanan kepada masyarakat betul-betul harus bagus berkaitan dengan kesehatan. Untuk itu apakah kita perlu sesuai dengan apa yang diarahkan oleh Pak Wakil itu, kita perlu atur mereka yang berapa orang itu duduk supaya diwawancara, dipandu oleh bagian humas protokol. Setuju? Saya kira begitu, harus meja itu atur kursi di sini, ya. Terus awak media, ya, dengan PMKRI silakan di situ diberikan pertanyaan, ya, supaya langsung nanti
mau foto silahkan supaya bisa selesai memang. Ya, tolong dulu dari bagian urus protokol seperti begitu. Kursi yang ada di situ. Yang duduk di sini pertama Direktur Leona, mungkin bersama 1 atau 2 orang, terus tambah dengan Kepala Dinas Kesehatan, ya, Kepala Direktur Rumah Sakit Umum, ya. Kursi saya persilakan, tolong kursi dulu. Nanti habis itu kan itu hanya meja itu hanya berapa orang, nanti itu bersiap-siap ya dari dinas sosial, perhubungan, Pol PP, adakah Pol PP? Iya. Baru ini 2 sesi, pakai 2 sesi. Kita sekarang kan PPKM ini level 3, jadi harus pakai sesi. Leona, Rumah Sakit Umum, Dinas Kesehatan. Ya, silakan. Mungkin Ibu dokter mau mendampingi, silakan. Terus dari Leona 1 mau mendampingi, silakan. Cukup? Iya, baik. Ini jumpa pers, ya, jumpa pers ini untuk supaya masyarakat TTU tahu, Nusa Tenggara Timur tahu bahwa persoalan itu sudah selesai dengan penjelasan ini. Jangan penjelasan ini selesai kita bikin lagi persoalan baru lagi. Jadi ini hari khusus untuk ini saja yang kemarin Leona dengan penggunaan dana COVID itu saja, karena nanti ada lagi banyak persoalan di TTU banyak, tetapi ini kita harus pilih-pilih kan ini hari itu dulu supaya kita punya tugas yang lain bisa jalan. Saya persilakan, mungkin dipandu oleh Pak Wakil, mungkin Pas, langsung silakan dari Humas gimana? Ya. Pak Humas kan kemarin ada juga tuh pandu, maksudnya memberikan kesempatan untuk para wartawan untuk memberikan jumpa pers dengan 3 orang, 3 wakil. Silakan kita dengar. Yang lain kita dengar sambil dengar supaya kita jangan tegang. Ada minum di situ, silakan minum. Baik, terima kasih. Nanti ada pertanyaan dari ada pengarah dari John Humas Protokol, terus itu diberikan kesempatan untuk awak media tanya, baru ibu menjelaskan. Silakan minum dulu. Baik, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Selamat pagi. Bapak Bupati dan Wakil Bupati yang kami hormati, Bapak Sekda, Bapak sekalian, Bapak staf ahli, para pimpinan OPD, rekan-rekan awak media yang kami kasihi. Menindaklanjuti apa yang menjadi hasil pertemuan kemarin, maka hari ini kita semua berada di tempat ini dalam rangka jumpa pers agar kita mendapat keterangan yang valid, adekuat, dan terpercaya berkaitan dengan kasus yang pernah mengemuka di Rumah Sakit Swasta Leona. Untuk tidak memperpanjang kata, kami akan memberikan kesempatan pertama untuk Direktur Rumah Sakit Leona, Dr. Gigi Dea, untuk dapat mempresentasikan
apa yang telah disiapkan dan bisa dicatat, direkam, dan apabila kurang jelas bahannya tidak dapat diambil sehingga pengutipannya tidak keliru pada saat penyampaian informasi melalui media. Kepada Ibu Dr. Gigi Dea, kami silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang saya hormati Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati, Bapak Penjabat, kemudian Kepala Dinas Kesehatan, Direktur RSUD, dan pejabat OPD sekalian, teman-teman adik-adik dari PSP dan teman-teman awak media semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan kronologi mengenai kejadian tanggal 8 Agustus yang ditanyakan oleh PSP ya. Jadi pada hari Minggu tanggal 8 Agustus 2021 datanglah dua anak beserta walinya ke Rumah Sakit Leona Kepadangan untuk melakukan pemeriksaan rapid. Ya, setelah dijelaskan bahwa terdapat pilihan pemeriksaan rapid antibody dan antigen, kedua wali tersebut memilih untuk melakukan pemeriksaan rapid antibody. Jadi mereka atas permintaan sendiri melakukan pemeriksaan rapid antibody. Serta ada penjelasan selanjutnya apabila hasil pemeriksaan reaktif, keduanya harus bersedia mengikuti alur yang sudah ditetapkan di Kabupaten TTU, dan mereka memberikan persetujuan secara tertulis dengan menandatangani form persetujuan untuk pemeriksaan rapid. Jadi di Leona untuk pemeriksaan rapid semuanya dengan persetujuan tertulis. Kemudian setelah dilakukan pemeriksaan, petugas laboratorium memberitahukan hasil pemeriksaan dan kedua wali tersebut merasa keberatan, kemudian langsung meninggalkan Rumah Sakit Leona. Pihak Rumah Sakit Leona Kepadangan mengikuti alur yang selama ini diterapkan di Kabupaten TTU. Jika ditemukan hasil pemeriksaan rapid antibody reaktif maupun pemeriksaan rapid antigen positif, segera melaporkan ke Satgas Penanganan COVID-19 Kabupaten TTU untuk selanjutnya dilakukan tracing dan tracking sesuai dengan peraturan Menteri Kesehatan nomor HK0107/4641/2021 tentang panduan pelaksanaan pemeriksaan, pelacakan, karantina, dan isolasi COVID-19. Terkait perbedaan hasil rapid antibody di Rumah Sakit Leona dan hari selanjutnya rapid antigen oleh pihak Satgas Penanganan COVID Kabupaten TTU pada kedua anak tersebut, karena memang alat pemeriksaan yang digunakan berbeda. Rapid antibody digunakan untuk mendeteksi dengan cepat respon imunitas tubuh terhadap virus yang sudah masuk ke tubuh seseorang. Respon imun ini terbentuk dalam tubuh setelah 7 hari terinfeksi. Sedangkan untuk rapid antigen mendeteksi partikel virus, dalam hal ini protein virus di hidung hingga tenggorokan seseorang, di mana hasil rapid antigen positif hanya positif saat jumlah virus mencapai kadar tertentu. Dan jumlah virus tertinggi yang bisa dideteksi rapid antigen pada hari kedua hingga kurang dari hari ke-7 setelah timbul gejala. Sekian kronologi dari kami sambil menginformasikan perbedaan rapid antibody dan rapid antigen. Terima kasih. Baik, mungkin tanggapan dari kita ini. Dewan Moderator. Baik, terima kasih Dr. Dea yang sudah memberikan keterangan. Barangkali ada pertanyaan untuk mendalami. Kami silakan dari tim X. Baik, terima kasih. Ya, sesuai dengan hasil konfirmasi awal dari keluarga korban itu, mereka waktu datang ke rumah sakit itu tidak pernah diinformasikan untuk harus menggunakan rapid antigen atau antibody. Jadi hanya langsung dilakukan rapid test saja. Setelah itu langsung dibilang, oh ini reaktif jadi harus dikarantina. Jadi tidak pernah ada penjelasan yang mendetail dari tim medis di Rumah Sakit Leona. Nah, dan kejadian ini, Ibu Dokter, satu lagi itu pernah ada pasien dari Kelurahan Mabedi. Nah, itu juga dirapid di Rumah Sakit Leona, hasilnya itu reaktif. Setelah keluarga ngamuk bawa pulang ke rumah itu dirapid 2 kali dengan menggunakan alat yang sama, tapi hasilnya negatif. Nah,
Mungkin bisa dijelaskan juga terkait dengan kejadian ini, Bro. Terima kasih. Mohon maaf, untuk yang mau beli pertama negatif, kemudian di Leona negatif, kemudian periksa lagi dia. Periksa lagi dari tim medis dari rumah sakit Leona datang periksa di rumah karena keluarganya ngamuk. Nah, itu masih tetangganya Pak Hilato itu. Jadi waktu datang hasilnya itu negatif. Periksa dengan menggunakan 2 alat rapid yang sama itu di rumah. Di rumah sakit positif, setelah di rumah negatif. Baik, mungkin sebelum Ibu Dokter menjawab, mari kita cermati dulu, ada 2 macam alat pemeriksaan, satunya antibodi, satu antigen. Kalau kedua alat ini kita bisa lihat perbedaannya, maka kita tidak akan membuat pertanyaan yang melenceng dari situ ya. Kita mungkin dari sini, perbedaan ini harus kita kuasai dulu, supaya kita kemudian keterangan kita keluar sama. Gitu. Baik, Bu Dokter, silakan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi kami ada bukti inform konsen. Jadi inform konsennya ditandatangani oleh keduanya, dan di inform konsen tersebut jelas sekali karena kami dari awal pandemi kita udah membuat itu dari awal pemeriksaan, ada pilihannya rapid antibody dan rapid antigen. Jadi nanti mereka akan melingkari mana yang dipilih. Kemudian setelah itu pun disitu tertulis jelas juga setelah apabila hasilnya reaktif ataupun positif, mereka harus bersedia untuk mengikuti alur selanjutnya seperti itu. Jadi itu ada. Mungkin nanti karena lembar persetujuan termasuk pertama ini mungkin nanti saya cuma kasih tunjuk sekilas aja ya fotonya, ya dokumennya. Untuk yang mau beli mungkin nanti kami pastikan dulu namanya siapa, karena kalau ini saya jelaskan secara sederhana. Hasil rapid antigen pun ya hanya positif pada saat jumlah mencapai kadar tertentu. Jadi kadar virus tertinggi karena intinya adalah pemeriksaan rapid dan dapat dideteksi pada hari kedua hingga hari kurang dari ke-7. Gini, kalau misalnya hari ini positif, bisa saja besok itu sudah negatif karena virusnya yang di situ tenggorokan itu sudah berkurang sehingga tidak terdeteksi. Dan apakah sudah tidak menularkan? Masih menularkan. Seperti itu. Ya. Baik, Dok, mungkin saya tanggapi yang tadi itu dulu. Kalau untuk yang tadi kejadian di mobil itu hanya selisih jam saja. Jadi jam dari rumah sakit Leona datang ke rumah. Nah, jadi tidak selisih hari, Dok. Nah, tapi ada tiga rapid, 3 sampel yang digunakan itu. Yang di rumah sakit itu hasilnya positif. Di rumah itu dua-duanya itu negatif. 2 kali rapid untuk memastikan bahwa dia positif atau tidak. Ya, mungkin nanti kami akan lihat lagi dokumennya karena kami tidak rapid di rumah. Jadi kami rapidnya di rumah sakit saja. Baik, Dok, yang penting kami juga punya bukti. Terima kasih. Dari Kompas. Baik, terima kasih. Yang ingin saya sampaikan seperti yang sudah disampaikan oleh teman Tinex. Jadi Ibu Direktur, moderator yang tadi disampaikan oleh teman Tinex, moderator sudah disinggung soal bagaimana kita kemudian memahami 2 alat yang berbeda di situ. Kalau penjelasan seperti ini sudah cukup memahami dari kacamata jurnalis. Tapi bahwa kami berada di lapangan, yang mana kami tidak menggunakan opini kami sebagai seorang jurnalis, tapi kita mengumpulkan data dari seorang sumber yang kemudian bisa mengalami hal di Leona dan menemukan hal yang tidak memuaskan bagi keluarga. Lalu mereka menyampaikan pernyataan seperti yang tadi disampaikan oleh teman Tinex. Alangkah bagusnya pihak rumah sakit itu menjelaskan yang detail seperti ini kepada pihak yang saat itu berseteru dengan rumah sakit, sehingga kemudian pernyataan yang kita peroleh dari sumber itu juga kemudian sama seperti yang Ibu Dokter sampaikan. Kalau ternyata pihak keluarga atau pihak manapun yang sempat memprotes karena tidak puas dengan hasil itu, namun penjelasan Ibu Dokter ke dia juga tidak mengerti, sehingga penyampaian ke kita sebagai media juga tidak tuntas. Ibu Dokter juga perlu komunikasi. Ketika kita memberikan harga jawab, afterward saya kita jalankan.
Sehingga kemudian hal seperti ini kan kemudian tidak menimbulkan kekeliruan atau asumsi multitafsir di publik. Tapi kalau narasumber sudah menyampaikan bahwa kami tes di sini dikatakan positif, sampai di rumah negatif, itu yang dia tahu. Lalu kita menginginkan sesuatu yang tadi seperti yang tadi Bu Dokter jelaskan. Kita WA telepon, ibu tidak respon. Maka ini menjadi misteri. Ini yang hari ini dikejar oleh teman-teman wartawan. Bukan berarti kita mau kemudian mau membedakan alat itu atau mau menyalahkan rumah sakit, tidak. Hanya itu saja, tidak komunikatif dari pihak rumah sakit. Lalu narasumber yang datang ini juga bukan orang medis. Seperti itu. Jadi ini masukan lain kali bisa komunikatif, merespon apa yang kita butuhkan sehingga tidak seperti itu. Terima kasih. Iya, baik, terima kasih Bapak. Itu menjadi masukan juga untuk kami. Terima kasih. Baik, dari data bukunya. Oke, selamat pagi Ibu Dokter. Selamat pagi Bapak Bupati dan Pak Wakil. Baik, ini persoalan pertama. Ini Leona sebagai rumah sakit swasta tidak menjalankan fungsinya sebagai artinya tenaga medis profesional. Seharusnya ketika kasus ini pasien itu datang, seperti layaknya rumah sakit yang sudah profesional di Jawa, itu pasien dijelaskan apa yang dilakukan oleh rumah sakit dan apa yang dipergunakan rumah sakit untuk mengetes pasien. Dan ketika ditemukan positif, nanti kami lakukan ini, sampai ini. Pak punya kewajiban ini, Pak punya hak ini. Itu yang pertama harus dilakukan rumah sakit. Saya biasa masuk ke rumah sakit di Jawa, itu dijelaskan secara duluan kepada pasien. Sehingga pasien itu memahami apa yang terjadi nanti ke depan. Nah ini rumah sakit Leona ini kurang profesional di dalam hal itu. Ini pertama. Yang kedua, ketika kasus ini dan menimpa masyarakat kita yang artinya secara pendidikan basic medisnya rendah, akhirnya dia menggunakan tafsiran menurut dia. Dan terus terang kita pun sebagai media tidak semua paham tentang hal-hal dunia medis. Tetapi ketika kita membantu rumah sakit menanyakan hal ini, tidak ada respon yang baik dari rumah sakit. Saya punya wartawan sampai mungkin ketiga kali, sampai kami mau tulis juga dengan sulitnya ditemui ini Dokter Dea di rumah sakit. Tapi saya bilang kami punya piwret, saya bilang tidak usah tulis begitu, nanti kasihan mereka terlalu disudutkan. Nah, efek implikasinya tentu rumah sakit Leona akan merasakan sendiri. Pasien jadi takut berobat dan sebagainya gitu. Nah, jadi saya melihat dari persoalan ini ada sejumlah PR yang harus dilakukan oleh rumah sakit swasta. Ini pelayanan medis bukan artinya soal mencari keuntungan semata, tetapi juga di dalamnya itu ada fungsi sosial. Nah, ini yang perlu rumah sakit memahami itu. Kedua, ketiga itu soal pengawasan pemerintah kepada rumah sakit Leona. Sebenarnya hal ini tidak perlu terjadi jika dinas teknis secara serius mengawasi pelayanan di rumah sakit. Gitu. Sekali-sekali bikinlah sidang supaya rumah sakit itu benar tidak. Jadilah seorang pasien ke sana dan lihat apakah benar pelayanan itu seperti ini. Gitu. Saya rasa bapak-bapak, ibu-ibu sudah pernah ke rumah sakit yang mungkin lebih bagus dari Leona, mungkin grade B atau apa, tentu sudah pernah merasakan bagaimana pelayanan itu bisa berbeda. Nah ini yang perlu kita garis bawahi. Kami sebagai media tidak datang untuk menjustifikasi bahwa rumah sakit ini bagus atau tidak. Tetapi ketika ada suatu keresahan di masyarakat, kita hanya ingin men-share sehingga publik itu tahu apa yang persoalan terjadi di lapangan. Gitu. Kami waktu itu termasuk salah satu media yang serius langsung meliput hal ini karena kita melihat bahwa persoalan COVID ini ada suatu ketakutan yang luar biasa dari masyarakat kita. Ditambah lagi dengan, mohon maaf Bapak Bupati dan Pak Wakil Bupati, cara petugas COVID menjemput pasien kadang-kadang mungkin datang dengan polisi, aparat desa yang begitu banyak hanya untuk menjemput seorang. Artinya ada suatu ketakutan yang luar biasa. Seakan-akan
pasien itu penjahat yang harus diamankan seperti teroris. Ini mohon maaf. Gitu. Ini kita melihatnya di lapangan. Jadi ini persoalan kita yang ada di lapangan ini, sehingga hasil positif itu menakutkan bagi orang lain. Kita yang normal aja takut, apalagi untuk masyarakat yang di desa. Ini saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Baik, mungkin Dr. Dea langsung menanggapi. Ya, baik, terima kasih pertanyaan dan masukannya. Jadi kalau misalnya penjelasan KIE, komunikasi edukasi kepada pasien itu sudah tertulis dan dilakukan, tertulis terbukti dari inform consent, dari lembar persetujuannya itu. Seperti itu. Tapi mungkin nanti masukan juga buat kami, mungkin inform consent-nya perlu kami harus detailkan, jelaskan. Jadi mungkin mereka pada saat kita menjelaskan secara lisan, mereka juga dapat membaca kembali secara tertulis. Ya, itu masukan yang bagus juga untuk kami. Terima kasih. Untuk yang lainnya mungkin itu juga menjadi masukan bagi kami. Terima kasih Bapak. Dari tim X lagi. Baik, yang berikut ini masih berkaitan dengan penanganan COVID di Rumah Sakit Leona. Satu lagi pengaduan ke kita itu, yang pertama itu untuk pasien atas nama Aloysius Adur. Itu juga saya waktu itu sempat berusaha konfirmasi Ibu Direktur tapi tidak pernah merespon. Sesuai dengan pengeluhan dari keluarga, pasien itu saturasi oksigennya itu normal. Sehari itu dia biasa dalam setiap hari itu saturasi oksigennya itu berkisar dari 85 ke 95. Tetapi dalam satu hari itu, ini sesuai pengakuan keluarga, pasien itu menggunakan 12 tabung oksigen. Nah, apakah penggunaan tabung oksigen untuk pasien ini bisa menimbulkan kematian atau tidak? Karena keluarga menduga bahwa dia meninggal karena kelebihan oksigen. Nah, mungkin Ibu Direktur bisa menjelaskan kepada kami. Baik, makasih banyak. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya tidak menjelaskan untuk 1-2 pasien ya, karena itu kami terikat dengan etika kerahasiaan medis. Jadi saya hanya menjelaskan secara secara garis besar. Jadi saturasi oksigen normal itu di atas 95. Kalau di bawah 95 itu dia sudah nggak normal. Jadi butuh oksigen sekali. Makanya pernah bukan cuma TTU aja ya, tapi NTT itu kehabisan oksigen loh. Stok oksigen pada saat pasien COVID naik. Lihat nanti kalau misalnya pasien COVID naik, pasti pasokan oksigen kita itu kejar-kejaran. Jadi kami dari pihak Leona, dari RSUD, kami tuh pasti saling berkomunikasi. Aduh, ada nggak oksigen? Ada nggak nih dok? Pinjem dong, pinjem ini. Karena ada pasien-pasien dengan saturasi oksigen di bawah 95, mereka sangat membutuhkan oksigen. Jadi kalau misalnya nih, misalnya kebutuhannya berapa? Misalnya dia kebutuhan enaknya. Kita nafas ini kelihatannya cuma simpel gini aja, padahal kebutuhan oksigennya itu besar gitu, apalagi dengan saturasi oksigennya menurun, itu pasti lebih besar. Kalau misalnya kita biasanya misalnya 15 LPM, kita turunkan 1 LPM aja, itu nanti dia udah sesak sekali, seperti itu. Ya mungkin mereka harusnya yang penunggu pasti tahu jelas kalau misalnya kita jadi saturasi oksigen menurun kan, setelah kita kasih pasok. Jadi seenaknya pasien, jadi nanti kalau pasien udah nggak sesak, berarti itu udah cukup. Dan itu memang ada pasien dengan satu pasien kebutuhan oksigennya belasan itu sangat ada, bayangkan. Dalam sehari? Dalam sehari, memang seperti itu. Makanya nanti mungkin ya ini buat informasi juga. Jadi kalau misalnya kita tuh sebenarnya nggak perlu takut. Kita ini ya titip pesan juga, nggak perlu pasien takut datang ke rumah sakit, apalagi kalau sudah sampai sesak. Pertolongan pertamanya adalah dengan penggunaan oksigen, seperti itu, oksigen, ya, baik. Karena nanti, ada juga yang happy hipoksia. Jadi happy hipoksia itu pasti teman-teman wartawan juga familiar. Jadi kelihatannya oke nih, kayak misalnya saya nih baik-baik aja ya, ngomong oke gitu. Begitu dicek, saturasi saya tuh udah turun, tapi saya masih belum sadar. Itu namanya happy hipoksia. Nanti baru pada saat sudah makin turun lagi baru deh sesak dan lain-lain, seperti itu. Ya, baik, terima kasih. Saya lupa satu.
Untuk peralatan tes antigen dan antibody itu, maksudnya kan ada grade, merek dan kualitas alatnya. Kalau tidak salah, ada yang menurut info yang kita dengar, ada yang 35 sampai 60. Jadi alat tes itu yang dipakai oleh rumah sakit itu yang mana? Sampai karena terlalu murah hasilnya tidak kurang. Maaf. Iya. Langsung dijawab ya. Jadi semuanya kita pakai yang sudah standar dari Kemenkes. Jadi memang di situ sudah ada Kemenkes nomor berapa dan lain-lain ya. Terima kasih. Satu lagi, Mas. Baik, terima kasih, saya tambahkan. Jadi poin dari persoalan hari ini sebenarnya ada satu hal saja. Sebenarnya kita tidak perlu buang-buang waktu di sini atau harus gelar konferensi pers ini. Poinnya ada di itu tadi. Komunikasi itu penting, roh dari segala persoalan. Iya, betul. Kalau ibu dokter itu komunikatif, saya pikir persoalan ini tidak sampai harus berlarut-larut seperti ini. Sehingga ke depan kita tidak memaksakan ibu dokter untuk kemudian harus melanggar kode etik profesi kedokteran atau apalah, tapi penjelasan yang bisa didesain sehalus mungkin bisa dijelaskan secara detail. Kalau tidak tuntas kepada pasien yang bersangkutan atau keluarga pasien, bisa dijelaskan kepada teman-teman media. Awal mula berdirinya Leona itu kan kita sempat buat grup, tapi kemudian berkaitan dengan pemberitaan, ibu dokter kok tidak pernah merespon setiap wartawan yang hendak mengkonfirmasi. Tambah lagi dengan kemarin persoalan COVID ini, dikelilingi oleh polisi dan tentara, seakan-akan makin kuat untuk wartawan pun tidak boleh tembus ke sana untuk mendapatkan informasi berkaitan dengan informasi publik. Ini yang saya harapkan mungkin ke depan juga ini bisa dibenahi untuk kita tidak miskomunikasi, lalu kemudian banyak pihak harus ikut. Akhirnya yang tadinya kita berupaya untuk menekan tingkat kerumunan, malah kerumunannya makin timbul karena keluarga pasien protes, organisasi mahasiswa ribut, angka COVID sulit untuk kita turunkan. Itu saja, terima kasih, saya kembalikan. Baik, ini saran yang sangat bagus sekali. Mungkin untuk yang begini, ibu dokter mungkin menyampaikan permohonan maaf atau seperti apa kepada media, juga mungkin melalui media kepada keluarga korban dan sebagainya. Jadi baik, sekarang lanjut ke poin berikut yang menyangkut Leona. Saya pikir sudah selesai. Intinya itu tadi sudah disampaikan. Karena ini Leona rumah sakit ini kan pelayanan umum kepada masyarakat berkaitan dengan kesehatan. Untuk itu sekecil apapun harus bangun komunikasi sehingga cair, semua orang bisa tahu. Kalau telepon terus mungkin ibu dokter sibuk, jadi ini hari pasti berusaha supaya tidak boleh lagi, harus menerima. Apalagi dari media, makanya membantu ibu supaya memberikan penjelasan. Setelah ibu memberikan penjelasan, mereka bisa teruskan kepada pihak korban atau yang tidak senang itu lewat mereka bisa cair mereka. Ini saya pikir untuk kepentingan rumah sakit juga semua. Jadi tadi ibu dokter sediakan memberikan penjelasan sudah berulang kali, ya merupakan masukan untuk rumah sakit. Sedangkan habis ini coba tes ibu dokter respon atau tidak. Dari kompeten yang begitu. Saya pikir untuk sementara untuk kasus Leona biar sudah cair supaya pelayanan di Leona juga ya berjalan bagus kembali, karena tentunya rumah sakit hadir di sini walaupun swasta tapi kita butuh baru bisa hadir di sini. Hadir di sini tapi dengan semua persoalan tidak mau terima kita punya keinginan terus kita mau dapat pelayanan sebenarnya tadi sudah baik. Saya rasa mudah-mudahan ibu dokter harus ke depan karena ini pelayanan rumah sakit ini menjadi pelayanan umum masyarakat, jadi harus terima komunikasi dari semua pihak. Jadi itu lebih baik lagi. Baik, berikutnya kita memberikan kesempatan kepada pengguna, ya. Jadi kita di Kabupaten TTU ini, pemerintah ini ya ada dana, sejumlah dana untuk COVID. Ya, dana ini digunakan untuk beberapa dinas OPD
terkait dalam penanganan kasus COVID-19 2021. Untuk itu mungkin diberikan kesempatan untuk memberikan penggunaan dana ini sudah sejauh mana kepada kita semua. Oke, sebelum ada poin berikut, ada yang mau disampaikan dari industri. Baik, selamat pagi untuk kita semua. Terima kasih untuk kesempatan ini. Perlu saya sampaikan di sini karena persoalan yang terjadi terkait dengan Rumah Sakit Leona ini sangat meresahkan masyarakat dan tidak bisa hanya mempertanggungjawabkan seperti itu saja, tapi perlu memberikan permohonan maaf terhadap publik karena adanya miskomunikasi itu menakutkan masyarakat untuk kemudian berkunjung ke rumah sakit. Jadi kita dari PMKRI meminta supaya menyampaikan permohonan maaf kepada publik. Nah, itu saja permintaan dari PMKRI. Sekian dan terima kasih. Ya, baik. Dari sebentar penjelasan terakhir, ya, menyangkut kurang komunikasi selama ini. Saya yang Direktur Rumah Sakit Leona ini mungkin kurang komunikasi. Saya bukan diri sekarang komunikasi. Untuk itu saya minta maaf mungkin selama ini. Itu yang diperlukan kalimat-kalimat itu. Nanti ini jangan sampai lagi itu bupati aja. Tapi habis kan habis dia poin berikut atau langsung ibu dari direktur langsung dulu habis itu bermasuk ke poin kedua. Silakan. Masukan itu merupakan ya perbaikan untuk itu saya minta maaf, saya jangan dari itu. Ya, jadi atas semua yang sudah kita diskusikan tadi, semuanya menjadi masukan dan kritikan yang baik untuk kami, untuk pelayanan selanjutnya menjadi lebih baik lagi, dan ya semua ketidaknyamanan itu nanti menjadi pelajaran juga buat kami untuk merubahnya ke depan. Terima kasih. Maaf, itu kan mohon maaf. Ya, untuk ketidaknyamanannya, ya kami mohon maaf. Terima kasih. Oke, baik. Macam tidak ikhlas itu. Baik, kita melangkah pada sesi yang kedua, yaitu informasi seputar penyerapan atau pemanfaatan dana COVID dari Bapak Direktur RSUD Ketumnanu, yang akan dilanjutkan dengan penjelasan dari Kadinkes TT. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selamat siang untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Bupati, Bapak Wakil, Bapak PLT Sekda, adik-adik dari PMKRI, rekan-rekan wartawan. Ini intermezzo saja, ini sebagian besar dari mereka ini adalah sahabat akrab saya, dan ini mungkin contoh untuk adik dokter Dea ke depan harus membuka komunikasi seperti itu karena mereka akan banyak membantu kita. Baik, kami diminta untuk menyampaikan realisasi anggaran COVID yang diberikan pada kami sepanjang tahun 2021. Tahun 2021, Rumah Sakit Umum Daerah Kefal Manado telah mencairkan anggaran sebesar 3.096.022.246 rupiah. Telah terpakai 2.960.827.938 rupiah. Masih ada di kas 135.194.000 rupiah 308 rupiah. Dana yang telah dipakai itu kurang lebih diberikan pada 3 kegiatan yang dilakukan. Yang pertama, kegiatan utamanya atau program utamanya adalah belanja kebutuhan pasien berupa obat-obatan,
alat kesehatan, bahan medis habis pakai, oksigen, kemudian makan minum. Yang lain-lainnya penunjang seperti listrik, air, kebersihan rusunawa, rumah sakit, bahan bakar minyak dan lain sebagainya. Dan poin yang ketiga adalah honor atau tunjangan resiko bagi petugas kesehatan yang melakukan pelayanan terhadap penderita COVID di rumah sakit sendiri dan juga di rusunawa yang menjadi tanggung jawab kami. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Mungkin apresiasi saya secara pribadi untuk Pak Bupati karena telah menyediakan forum yang bagus ini. Apresiasi juga untuk adik-adik PMKRI yang melakukan kritik, usul saran secara proporsional dan juga dari rekan-rekan wartawan. Terima kasih dan saya kembalikan. Pak Kepala Dinas, barangkali langsung. Baik, terima kasih. Selamat siang untuk kita semua. Bapak Bupati yang kami hormati, Bapak Wakil Bupati yang kami hormati, Bapak Penjabat Sekda, Bapak-Bapak asisten yang hadir, pimpinan perangkat daerah yang hadir, adik-adik dari PMKRI yang kami cintai, teman-teman wartawan, jurnalis yang hadir. Terima kasih untuk forum ini. Terkait dengan penganggaran dana BTT untuk Dinas Kesehatan terkait dengan pencegahan dan penanganan COVID di TTU pada tahun 2021, pagu anggaran 5.223.695.000 rupiah untuk 1 tahun anggaran, yaitu tahun 2021. Kondisi sampai dengan bulan September ini, kami baru serap untuk tahap 1 itu 519.593.000 rupiah. Kemudian tahap 2 itu 649.950.000 rupiah. Atau dengan total penyerapan pada kondisi September 1.169.543.000 rupiah. Atau dengan persentase penyerapan 22%. Dapat kami jelaskan peruntukan dana untuk tahap 1 itu antara lain operasional untuk laboratorium kesehatan daerah, antara lain itu mengantar swab untuk pemeriksaan PCR di Kupang, kemudian ada belanja alat dan bahan untuk petugas medis, kemudian ada belanja alat dan bahan untuk tempat karantina baik di BLK dan LBK, kemudian ada pos untuk operasional kegiatan vaksinasi COVID-19, kemudian ada operasional tim data, dan kemudian ada operasional promosi kesehatan. Itu yang dana tahap 1. Sementara untuk dana tahap 2 digunakan juga 649 juta. Itu dapat kami jelaskan. Peruntukan antara lain untuk honor vaksinasi yang sementara dilakukan dengan beberapa kegiatan seperti pembangunan tenda dan honor untuk petugas di 4 pintu masuk seperti di Oeprigi, di Oenopu, Evan, dan Motadi. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Kami kembalikan waktu. Baik, terima kasih Bapak Haris. Nanti kalau sudah selesai semua, lagi 3 baru ada pertanyaan dari. Ya silakan lanjut Pak. Dari Dinas Sosial. Dari Dinas Sosial. Tetap di sini. Baik Bapak Bupati yang kami hormati, Bapak Wakil Bupati yang kami hormati, Bapak Penjabat Sekda, Bapak Ibu tim Satgas COVID-19 Kap TTU, awak media dan adik-adik PMKRI yang saya hormati. Untuk Dinas Sosial tahun 2021 ada alokasi anggaran untuk penanganan dana COVID 214 juta, baru terrealisasi 134.433.000 rupiah. Perlu saya jelaskan bahwa Dinas Sosial bukan hanya untuk menangani pasien yang meninggal, tetapi kita juga melayani di Rusunawa
dalam hal ini kita pengisian air baik di Rusunawa, BLK maupun LPK. Jadi itu tugas kami. Jadi tugas kami dari rincian ini untuk bahan bakar. Jadi kami anggarkan untuk bahan bakar mobil tangki, pembelian air bersih, kemudian untuk petugas pemulasaran, yaitu mereka dapat transportasi dan uang makan. Jadi mereka juga kemudian pembelian peti, kemudian sewa alat eksa untuk penggalian lubang kubur. Mungkin demikian dari kami. Terima kasih. Baik, lanjut dengan perhubungan. Selamat pagi untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati, Bapak Penjabat Sekda, Bapak Presiden, Bapak Ibu pimpinan perangkat daerah, teman-teman dari PMKRI dan teman-teman dari wartawan. Dinas Perhubungan dalam SK COVID Kabupaten Timur Tengah Utara menangani tugas penanganan dalam seksi penanganan dan bertugas pada pos pintu masuk dan keluar Kabupaten Timur Tengah Utara. Dan dalam rangka penanganan tugas penanganan pencegahan di pintu masuk dan pintu keluar Kabupaten Timur Tengah Utara, ada penempatan personil yaitu terdiri dari TNI, Polri, dan Dinas Perhubungan. Dan itu menjadi tanggung jawab Dinas Perhubungan. Melalui dana BTT dialokasikan dana untuk para petugas yang bertugas pada pos-pos yang ada di pintu masuk dan pintu keluar Kabupaten Timur Tengah Utara, yaitu pos Perigi, pos Eban, pos Enopo, dan pos Motede. Dari keempat pos itu ada sejumlah personil yang dilibatkan dan itu diberikan biaya honor. Honor itu terbagi atas makan, minum, dan transportasi, dan semua tergabung dalam apa yang disebut sebagai honor. Dan alokasi yang diberikan kepada Dinas Perhubungan sejumlah Rp99.079.422. Dan hingga kini sudah dicairkan Rp754.926.000. Sisa Rp240.153.422. Hal ini sebagian besarnya diberikan kepada belanja honor, yaitu para petugas yang ada. Dan selain itu juga ada belanja kelengkapan yang ada di pos, yaitu kelengkapan tenda, juga listrik dan air. Mungkin demikian saja penyampaian kami kembalikan. Terima kasih. Baik, lanjut Pol PP. Yang saya hormati Bapak Bupati, Bapak Wakil, Bapak Penjabat Sekda, semua pejabat Pemda, mitra kerja Pemda, teman-teman dari Aliansi Wartawan, juga dengan saudara-saudara kita dari PMKRI. Mohon izin saya langsung saja, khusus untuk Satuan Polisi Pamung Praja Kabupaten Timur Tengah Utara, dalam proses pengawalan pandemi COVID di tahun anggaran 2021, Satpol PP melalui dana BTT mendapatkan alokasi 2 tahapan. Tahapan pertama antara periode Februari, Maret, dan April itu alokasi 49.750. Terus khusus untuk yang berikutnya itu mendapatkan tambahan sebesar 52.970. 2 kali. Iya, Bapak. Baik. Dari alokasi anggaran yang ada, itu dia hanya pada 3 item kegiatan. Dia hanya membiayai honorarium petugas pada saat pengawalan pandemi, terus ada makan minum dan dokumentasi kegiatan seperti itu. Dan
khusus untuk saat ini Bapak Bupati, mohon izin saya harus sampaikan Bapak Bupati, saat kita rapat di sini ada satu pasien dari unsur aparatur sipil negara yang meninggal di ini, terus akan dikubur almarhum Bapak Mikael Naif. Sementara ya COVID. Sementara yang kuburnya sementara disediakan di Sainam. Saya baru diinformasikan oleh Bapak Kadis Sosial bahwa sementara penggalian, tapi ini masih lama Bapak. Sehingga Bapak, saya informasikan berkaitan dengan kita punya perbub yang pro keluarga yang terpapar. Ini saya perlu buka di dalam forum ini supaya menjadi ketahuan. Artinya SK Bupati, Bapak, khusus untuk kita berlakukan dengan yang di pemakaman yang pro keluarga yang terpapar. Sesuai dengan peraturan Menteri Kesehatan kita penyesuaian. Keputusan Menteri Kesehatan. Ternyata memang belum siap Bapak. Belum siap dalam pengertian psikologis. Kami hantar, kita kuburkan secara prokes betul. Tapi Bapak kita bulan-bulanan Bapak. Bulan-bulanan. Karena memang semua kita tidak siap secara psikologis bahwa siapa yang mengatakan bahwa manusia diberikan kuasa ketika seseorang meninggal. Tidak ada satu manusia yang mendapatkan kuasa dari Tuhan untuk dia meninggal. Dan yang paling sial itu adalah, ini saya mengatakan, kalau keluarga dia bisa menerima bahwa dia punya saudara, bapak, om, tante meninggal karena COVID. Ini secara psikologis tidak bisa. Apalagi cara penguburan prokes. Persoalan. Yang terakhir kami alami di Fatuin Bapak. Yang kami alami di Fatuin Bapak. Artinya kalau rekaman kita buka siap-siap saja Bapak. Aja telingaku dan segala macam. Padahal kita sudah mengiling dan lihat. Ini kebetulan terjadi di Senam, saya siap untuk mengkawalnya Bapak dengan teman-teman. Dan nanti pasti artinya apa yang terjadi di sana seperti itu Bapak. Jadi ya itulah kondisi terakhir Bapak. Ini supaya nanti teman-teman wartawan membantu kita di Pemda. Apa yang saya ungkapkan untuk nanti kemudian pro kontra berkaitan statement apa segala macam yang ujung-ujungnya kita saling menyalahkan. Itu mungkin kita mulai kurangi. Supaya kita bisa kawal untuk dia turun sudah dan TTU menuju zona hijau. Karena misi terbesar kita di situ. Karena tidak ada unsur kita berkelahi dan rezeki datang untuk TTU. Terima kasih. Saya kembali Pak. Masih ada yang menyampaikan? Semua sudah. Baik. Jadi baik, sebelum ada tanya jawab dari unsur pers, saya tambah lagi sedikit, habis itu baru langsung minta maaf. Jadi semua yang 5 dinas yang tadi menyampaikan penggunaan dana COVID, ya, dana COVID untuk kita itu di Kabupaten TTU tahun 2021 itu jumlah semua itu ada 45 miliar lebih. 45 miliar lebih itu ada di APBD. Ya. Kalau 5 instansi ini kalau mau menggunakan baru diajukan, tidak ada yang bagi 45 miliar ini bagi sama rata, tidak. Kalau mereka mau gunakan untuk bayar honor tiap bulan, mereka ajukan, dan ajukan juga tidak seenaknya langsung dicairkan, tapi lewat satu verifikasi oleh tim. Jangan sampai ya verifikasi oleh TAPD dan dilihat baik-baik, jangan sampai sebenarnya yang mau bayar honor itu 10 orang, ada yang sisip 2 orang, nah, berarti ketahuan, kita coret kembali 2 orang itu, sehingga tetap kita mengakomodir 10 orang. Dan dari 45 ya M itu yang sekarang sudah dikasih kepada 5 instansi OPD itu kurang lebih ada 11 M, dan lain yang sudah pakai sudah hampir habis, lain masih ada. Dan biasanya di akhir tahun itu 31 Desember itu diaudit oleh BPKP, BPK, pokoknya semua datang turun audit.
Sedangkan yang uang sisa yang kurang lebih ada sekitar 30-an miliar yang tidak dipakai itu pasti itu untuk kepentingan ya simpan silpa untuk Pemda. Tidak bisa bilang oh ini Covid sudah habis, uang masih ada kita bagi ya sampai ada. Itu berarti kita siap untuk masuk di trali. Ini sedikit penjelasan untuk kita semua. Dan yang terakhir Pak Mikael mati juga karena Covid juga positif. Iya. Minta untuk kubur di Senam. Ya oke. Tapi 1 kali 24 jam sudah siap kubur, maka dari sini langsung masuk liang lahat. Tidak ada yang singgah-singgah lagi. Iya. Ini maksudnya apa? Mau putuskan mati rantai Covid ini dengan kita. Memang banyak masyarakat yang belum memahami itu. Jadi memang kita harus sering memberikan sosialisasi kepada masyarakat. Karena kalau kita lengah, maka bisa saja kita tertular. Jadi kita harus ya kita minta para wartawan yang hadir pada kesempatan ini untuk kita membantu pemerintah untuk memberikan sosialisasi penjelasan kepada masyarakat berkaitan dengan Covid ini, sehingga TTU ini ke depan kalau bisa kita mendapatkan zona hijau sudah. Ya, sekarang kita sudah di level 3, kita hampir mau zona hijau sudah tetapi belum bisa. Sekarang kita level 3 ini yang tadi saya katakan, kalau umpama mau nikah silahkan nikah sekarang. Ya, anak-anak kita selama ini kan sudah tertunda. Ada yang bilang, ini bapak kami semua nikah tapi ini sudah level berapa? Sudah nikah itu resminya itu nanti kita rayakan, tapi yang intinya kamu lakukan sudah toh itu Pak. Begitu. Jadi tapi sekarang sudah bisa. Kalau umpama pestanya itu harus hadir 100 orang, bisa 50 orang silahkan. Jaga tetap protokol kesehatan. Seperti itu. Saya punya penjelasan tambahan seperti begitu. Saya persilahkan moderator untuk melanjutkan. Tadi ada Leona dengan 5 OPD yang telah menyampaikan kita tentang penggunaan dana Covid itu. Saya persilahkan Pak John. Terima kasih Pak Bupati. Barangkali dari awak media ada yang mau mendalami sedikit berkaitan dengan informasi berkaitan dengan penggunaan dana Covid sejauh ini. Silakan dari Kompas. Saya mungkin di luar dana Covid, tapi masih berkaitan dengan Covid. Pertanyaan saya mau ditujukan ke Pak Kadis Kesehatan. Pernyataan dalam wawancara kemarin yang sudah terekspos di Kompas TV itu berkaitan dengan persentase vaksinasi. Tapi kemarin Pak Kadis menjelaskan per bidang, misalkan kesehatan sudah sekian, lansia sekian. Yang saya membutuhkan penjelasan hari ini, akumulasi secara keseluruhan untuk wilayah itu. Katakanlah jumlah jiwa di TTU itu ada berapa ribu jiwa, persentase capaian vaksinasi hari ini berapa persen? Itu yang pertama. Lalu yang kedua, upaya yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan sendiri yang berkaitan dengan percepatan vaksinasi yang sedang dilakukan oleh Dinas Kesehatan itu apa? Mungkin itu 2 pertanyaan. Terima kasih. Pertanyaannya jelas. Yang pertama tentang akumulasi capaian vaksinasi di TTU sampai sekarang. Yang kedua upaya apa yang dilakukan untuk selanjutnya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaan dari wartawan Kompas. Saya perlu sampaikan bahwa untuk kondisi terakhir hari ini, capaian vaksinasi untuk masyarakat di TTU dari kurang lebih 269.000 sekian, kita cover kurang lebih sekitar 45-50% kondisi sekarang. Langkah-langkah untuk percepatan vaksinasi kepada masyarakat di TTU, yang pertama, kita upaya untuk bagaimana mendapat vaksin dari provinsi, dari semua sumber. Salah satu misalnya Dinas Kesehatan, dari Polda NTT, dari Korem, kemudian dari PKK Kabupaten, dan ada beberapa sumber dari beberapa partai donatur. Ya. Kemudian strategi yang kita lakukan untuk percepatan vaksinasi di TTU adalah yang pertama, selain kita layani masyarakat terpusat di beberapa kelurahan, yang berikut untuk hari ini sampai 1 minggu ke depan kita melayani vaksinasi kepada anak-anak sekolah di Kabupaten TTU. Kemudian untuk 1 minggu ke depan, sasaran yang akan kita cover lagi adalah ibu hamil. Itu akan kita lakukan pasca
vaksinasi untuk anak-anak sekolah. Untuk vaksin di TTU sekarang tidak ada persoalan karena kemarin Ibu Gubernur juga telepon saya, Mak Yuli telepon untuk mereka akan bantu kita dari provinsi. Mungkin untuk sementara itu. Terima kasih Bapak Kadis. Ada lagi dari RRI? Baik, terima kasih. Saya langsung saja yang pertama itu mungkin dimulai dari RSUD Keva Manado. Di RSUD Keva Manado itu mungkin ada dua hal yang mungkin saya sampaikan di sini yang bisa menjadi perhatian dari Bapak Direktur. Yang pertama itu terkait dengan SDM yang beradab, yang mengatur yang di ruang tekanan negatif itu. Ya, yang untuk yang teknis untuk alat itu. Iya. Itu di situ ada berapa banyak SDM yang disiapkan. Yang kedua itu terkait dengan regulator untuk oksigen. Kalau oksigen ada, regulator nggak ada pun mungkin nggak ada guna juga ya. Itu gimana Bu Dokter? Benar kan? Nah mungkin coba diperhatikan lagi karena pada beberapa waktu lalu kalau tidak salah sempat dengan Pak Bupati sidak ke sana juga, masalah di sana juga masalah regulator untuk oksigen. Kalau tabung oksigen ada, kalau regulator nggak ada pun percuma. Kita ada tabung banyak-banyak, nggak bisa dipakai juga itu. Jadi itu dua hal yang mungkin bisa menjadi perhatian, mungkin bukan hanya ke RSUD, mungkin ke Rumah Sakit Leona juga. Yang berikut saya lanjut ke Dinas Kesehatan. Tadi disampaikan ada pembayaran honor untuk petugas yang berjaga di pos, baik itu pos Oeperigi, pos di Oenopu ataupun pos di Eban. Pertanyaan saya, ada berapa petugas yang ditempatkan di sana dan apakah mereka ditugaskan di situ 24 jam atau berapa jam? Gitu. Karena mohon maaf, beberapa kali kita lewat di sana itu nggak ada itu. Itu terus terang kalau yang ada itu cuma Oeperigi mungkin ya. Tapi kalau di Oenopu jam-jam 9, jam 10 siang ke atas itu udah nggak ada orang itu. Terus honornya dibayar berapa jam? Apakah dibayarnya 7 jam? 24 jam? Nah itu mungkin mohon penjelasan dari Pak Kadis Kesehatan. Jadi ini untuk menjadi perhatian untuk kita semua dan mungkin untuk Pak Bupati, Pak Wakil dan Pak Sekda diperhatikan juga itu. Jangan sampai, mohon maaf, mungkin yang di kota yang menangani langsung di Rusunawa, di BLK boleh setengah mati, honornya sama dengan mereka yang hanya 7 jam yang di sana, nggak bisa lah. Mereka yang berhadapan langsung di sini, sementara yang di pos kan hanya berdiri 3 jam udah pulang. Terus terima honornya sama kayak petugas di rumah sakit umum ataupun petugas yang di Rusunawa. Itu menjadi perhatian juga itu, Pak Kadis. Yang berikut untuk Pak Kadis Sosial. Mohon maaf untuk pemulasaran jenazah, sekedar saran saja mohon diperhatikanlah cara penanganannya itu, karena kasihan. Ada beberapa kali itu banyak masyarakat yang mengeluh dan bertentangan sekali dengan tradisi kita di Timor. Sangat sedih kita melihat. Bahkan waktu eksa skop juga itu sampah juga ikut masuk di dalam juga, kasihan juga itu. Diperhatikanlah untuk pemulasaran itu juga Pak Kadis, mungkin menjadi perhatian untuk kita semua juga. Yang berikut untuk lagi Pak Kadis Perhubungan, mohon maaf Pak Kadis, sama juga dengan Pak Kadis Kesehatan yang saya tanyakan. Berapa banyak personil yang ditempatkan di situ baik dari perhubungan, TNI maupun Polri? Berapa banyak dan berapa jam mereka berjaga di sana? Dan mohon maaf kalau kita lihat pun kadang di sana yang ada mungkin hanya Babinsa atau Babin Kamtimas yang ada di sana saja. 1-2 orang dan tidak tahu berapa jam mereka berjaga karena kadang kita ke satu lokasi, di satu lokasi bisa kita sampai 7 jam, berangkat dari sini jam 7, pulang dari sana mungkin jam 12, jam 1 kita pulang, sudah sepi, kadang jam 3 kita pulang. Nah berapa jam sebenarnya mereka bertugas di sana? Itu. Nah mungkin dari saya seperti itu saja, saya kembalikan. Terima kasih. Baik, mungkin langsung ditanggapi dulu baru kita buka babak baru. Baik, Pak Kadis dan semua yang dapat pertanyaan, mohon dapat menjawab dari Kepala RSUD. Baik, terima kasih rekan dari RRI ya. Yang pertama tentang tenaga teknis untuk
pemasangan atau penggunaan tekanan negatif itu dilakukan oleh pihak ketiga. Nanti mungkin bisa ditambahkan oleh ini. Kami tenaga kesehatan itu yang bertugas itu juga ada timnya dan itu dilatih khusus. Di rumah sakit ini ada dua tempat untuk melayani pasien COVID. Yang pertama di bekas rumah direktur yang direnovasi untuk sesuai dengan standar COVID, itu ada 5 ruangan. Kemudian di bekas atau kita pinjam pakai VIP, itu ada 7-9 ya. Itu juga sementara di setting untuk memenuhi standar COVID, dan nantinya juga kita akan pakai pihak ketiga untuk pasang lagi tekanan udara negatif dengan sinar ultraviolet ya, UVI. Itu kepentingannya untuk mematikan virus sehingga akan aman bagi siapapun penunggu yang mendampingi pasien di dalamnya. Kemudian terkait dengan regulator, saya kira itu insidentil dan bukan saja regulator. Pada kondisi tertentu ketiga itu jumlah pasien COVID itu meningkat seluruh Indonesia, kebutuhan dasar oksigen, regulator, bahkan vitamin C, vitamin D yang menjadi obat utama itu juga sempat kekurangan. Saya sendiri dulu dengan keluarga kami rame-rame juga menderita COVID, ya kan? Kita sulit sekali cari vitamin D pada waktu membludak sekitar bulan Agustus lalu di Rusunawa, itu di Rusunawa. Akhirnya obat ini kita cari sendiri, kebetulan dapat di mana ya, di Leona yang stoknya banyak ya kita pakai. Saya kira itu kondisinya itu, tapi sekarang sudah agak normal, jumlah pasien juga sudah berkurang. Bahkan kemarin ya kita dapat rezeki, tiba-tiba dapat bantuan oksigen untuk semua rumah sakit di NTT ya, mungkin ya, dari Dinas Kesehatan. Kami diperintahkan hari ini untuk ambil 40 tabung per rumah sakit ya. Ya, saya kira seperti itu penjelasannya. Dari Dinkes. Baik, terima kasih atas pertanyaan dari wartawan Kredit. Untuk petugas kesehatan yang bertugas di 4 pintu masuk atau posko, khusus di OE Perigi itu pagi 4 orang, malam 2 orang, itu 24 jam. Hanya mungkin kebetulan adik lewat, mereka kecapean tidur atau apa, tapi secara aturan mereka pikir 24 jam. Kemudian ada dokter on call, ya artinya secara fisik tidak hadir tapi dia siap di kontak 24 jam. Khusus untuk 3 posko yang lain, kemarin setelah kita evaluasi, waktu-waktu lalu itu hanya sampai jam 6 ada. Jadi betul, kalau jam 7 kita lewat pasti mereka sudah tidak ada, sudah gelap. Kemarin setelah kita evaluasi dengan Bapak Bupati dan Satgas Kabupaten, 3 posko yang lain sudah mulai beroperasi 24 jam. Nanti sebentar bisa kita tembus, coba pulang jam 10 malam, pasti mereka masih buka yang di Penopo. Baik, terima kasih masukannya untuk perbaikan pelayanan kesehatan di TTU lebih baik ke depan. Saya kembalikan Bapak John. Terima kasih Pak Kadis Sub dan Kepala Dinas Sosial, nanti berurutan. Terima kasih. Izin saya langsung menanggapi pertanyaan dari teman wartawan. Petugas pos yang menjadi tanggung jawab Dinas Perhubungan di pos Perigi itu, untuk keseluruhan pos itu jumlah TNI Polri itu sama. TNI 4 orang pada setiap pos dan polisi 6 orang untuk seluruh pos. Sedangkan pegawai Dinas Perhubungan itu yang jumlahnya beda-beda sesuai dengan personil yang ada. Di Perigi itu ada 16 orang, di Eban ada 5 orang, di Enopu ada 10 orang, dan di Moterik ada 10 orang. Mereka bertugas secara bergantian atau sebagaimana kita ketahui itu shift, dan sudah secara tegas kami tegaskan untuk mulai melaksanakan tugas 24 jam sejak tanggal 1 September. Sehingga 4 pos ini sejak 1 September semua bertugas 24 jam. Sehingga mungkin teman-teman kebetulan lewat dan menemukan itu menjadi perhatian kami, dan kami akan tegaskan sekali lagi untuk mereka. Demikian, terima kasih, dan bisa kembalikan. Langsung Pak Kadis.
Mohon izin Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati, saya langsung. Jadi untuk proses pemulasaran itu biasa dilaksanakan di rumah sakit. Itu mulai dari proses pemandian, kemudian penyemprotan disinfektan, kemudian sampai bungkus dan dimasukkan di dalam peti. Sedangkan untuk pemakaman bisa ditangani oleh kami. Jadi memang sesuai Perpres 12 keputusan Presiden 1112 tahun 2020 itu memang masih, dan keputusan Menteri Kesehatan yang lainnya saya lupa, itu masih 4 jam, kali lalu masih 4 jam, jadi kita butuh waktu percepat 4 jam, sehingga memang bapak-bapak melihat memang kalau dilihat Eksa yang waktu angkat itu terasa sedih juga. Tetapi mau bilang apa, memang kondisi kita itu, kita kalau mau pakai tangan juga setengah mati karena kondisi tanah di situ memang berbatuan. Dan ini memang kebanyakan dilaksanakan di hampir seluruh Indonesia melaksanakan demikian karena keburu waktu tidak boleh lebih dari 4 jam. Namun dalam perjalanan muncullah keputusan Menteri Kesehatan nomor 0107 tanggal bulan Juli itu diputuskan bisa sampai 1 kali 24 jam, sehingga memang jenazah yang kemudian muncul itu keputusan Menteri Kesehatan dan keputusan Bupati nomor 565 Bapak Bupati tanda tangan tanggal 20 Agustus itu sudah diperbolehkan 1 kali 24 jam, tidak boleh lebih dari 1 kali 24 jam, di bawah 1 kali 24 jam, dan itu diperkenankan bagi keluarga yang meminta kalau jenazahnya dikuburkan di kampung halaman di pekuburan umum yang memenuhi syarat. Jadi tidak bisa di pekarangan, tidak boleh di kuburan keluarga, tidak boleh, harus di kuburan umum dengan kita menjaga protokol kesehatan, menerapkan protokol kesehatan. Jadi itu dengan keluarnya keputusan Menteri Kesehatan dan keputusan Bapak Bupati, maka kita masih berikan kesempatan kepada keluarga untuk mereka mungkin mau medsel, persiapan lubang kubur, mereka yang menyiapkan, kemudian medsel, dan kita hanya bertugas mengantar. Kita bertugas mengantar untuk memasukkan ke dalam liang kubur, tapi tidak boleh singgah rumah, karena kalau singgah rumah berarti ada yang menyentuh. Kita takut itu nanti, sehingga langsung ke liang kubur untuk dimakamkan. Mau acara adat pun harus di lubang kubur situ, di depan lubang kubur, sehingga tidak menimbulkan kerumunan massa untuk kita mencegah jangan terjadinya penyebaran virus COVID-19 ini. Mungkin demikian, terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Kadis Sosial, Kadis Perhubungan, Kadis Kesehatan, Direktur RSUD. Dari tim yang sudah pegang mic, silakan. Dari media? Saya emang gak tahu. Oh ya. Emang terlihat. Pertama, tolong like. Selamat siang untuk kita semua, Bapak Bupati, Bapak Wakil, Bapak Sekda, dan juga semua pejabat yang ada, kawan-kawan media, dan juga teman-teman PMPRI. Yang pertama, saya secara pribadi memberikan apresiasi kepada teman-teman dari Satgas COVID atas kerja keras sehingga sampai saat ini terjadi penurunan drastis untuk jumlah pasien COVID di Kabupaten TTO. Itu yang pertama. Saya pikir apresiasi perlu. Yang kedua, mungkin dari Bapak Dirut RSUD dulu, mungkin sedikit soal ketersediaan fasilitas di Rusunawa untuk pasien COVID-19. Karena beberapa waktu lalu ada satu kejadian sampai pasien itu harus siap sendiri spray, selimut, bahkan bantal. Nah ini mungkin tidak sendiri kendalanya di apa, atau memang jangan sampai anggarannya yang kurang. Kalau memang anggaran kurang, mungkin kita bisa bersama-sama dengan teman-teman PMPRI, kita buat penggalangan kumpul koin untuk Pemda, mungkin bisa. Kalau ini bilang tidak, karena ini saya alami sendiri. Saya sendiri antar itu pasien. Itu yang pertama. Untuk RSUD seperti itu, untuk Bapak Kadis Kesehatan,
mungkin untuk honor untuk vaksinator. Karena beberapa waktu lalu itu kita sempat dapat pengeluhan dari vaksinator bahwa honor mereka itu sempat bertahan berapa bulan. Nah itu mungkin dirincikan sedikit honor untuk mereka itu seperti apa dan sejauh ini realisasinya bagaimana? Itu mungkin pertanyaan. Yang kedua untuk Bapak Kadinkes juga mungkin untuk posko, terutama posko di Motadi. Beberapa waktu lalu pun peraturan bupati atau di dalam SK itu secara jelas bahwa setiap pengunjung yang masuk ke wilayah TTU itu wajib menunjukkan KTP. Tetapi yang terjadi di Motadi beberapa waktu lalu itu malah setiap pengunjung yang masuk itu hanya ditesu. Bahkan saya sempat angkat dompet mau tunjuk KTP, suruh langsung saja lewat saja. Nah ini bagaimana kalau yang datang, untung saya yang lewat, anak TTU asli. Kalau yang lewat orang Timor Leste, bagaimana dia kejadian nanti? Mungkin karena tidak, ini bukan hanya saya sendiri, karena waktu itu kami banyak orang di situ. Kejadiannya semua sama. Kejadiannya semua sama. Bukan hanya saya sendiri. Kalau tadi hanya contoh, kalau saya itu mungkin nanti dipertegas di Motadi. Lalu kalau Bapak Kadis bilang bahwa di posko Enopo itu sampai jam 6 malam, itu saya pikir itu perlu diluruskan kembali. Karena saya itu hampir sering rolling ke arah sana. Itu sampai jam 3-4 itu sudah tidak ada orang di sana semua. Sore kan? Iya. Mungkin orang sekarang ada kan? Ada. Kemarin saya lewat. Saya ini pelaku bela begini bela tapi kita bicara fakta. Saya satu kali pernah dari Pak Kadis kami sama-sama kursus. Saya lanjut dulu. Oh ini ada sama. Oke. Mungkin Kadis sekian untuk Pak Kadis Sosial berkaitan dengan pemakaman jenazah COVID. Untuk pemakaman jenazah COVID, mungkin saat ini perlu dijelaskan sedikit untuk anggaran untuk satu pasien jenazah COVID itu anggarannya berapa? Mulai dari proses pemandian sampai pemakaman itu sendiri. Ini saya maksudkan supaya kita mengubah persepsi masyarakat bahwa ini di COVID-kan, jenazah ini di COVID-kan karena anggarannya sekian. Atau jangan sampai ini karena yang lain, mohon maaf Bapak, yang lain harus masuk ke ketua tim Satgas kemana. Artinya ini perlu dijelaskan sehingga persepsi masyarakat bahwa di COVID kan karena ada anggaran itu bisa kita patahkan. Maaf saya sekian. Terima kasih, saya kembali. Iya, saya tambah sedikit. Sehingga rumah sakit Leona ini dipertanyakan ini karena harus masuk pasien itu harus COVID supaya dana tinggi itu, tapi sekarang tidak lagi toh. Nanti akan dijelaskan. Ya, karena anggapan masyarakat sekarang ini masuk miring dananya besar. Gede. Nah, memang dananya besar itu karena apa? Kalau di COVID berarti penanganan mulai dari A sampai C sampai bahkan dia meninggal pasti pengeluaran sudah. Ya, dia harus termasuk masuk di rusunawa juga harus makan bagus. Ya, peminum bagus, obat juga bagus, ya, itu termasuk itu semua yang jumlah dananya itu besar. Baik, itu tambahan saya memberikan penjelasan kepada penanya. Silakan mulai dari rumah sakit, saya persilahkan. Terima kasih Eman. Jadi sumber daya yang dibutuhkan termasuk spray tadi itu sudah lengkap sesuai jumlah tempat tidur. Hanya kan ini jumlah waktunya sudah cukup lama, kemudian juga mungkin ada kasuistis teman-teman yang habis jaga capek dia belum sempat mencuci dan seterusnya. Tapi ini akan kami tertibkan. Catatan dari teman-teman wartawan ini semua hal bukan saja tentang spray, juga di rumah sakit tadi. Mungkin kami akan buat forum, teman-teman silakan datang, kita boleh berdiskusi, silakan beri input. Kalau ada data lebih bagus lagi. Karena tujuan kami sama dengan Dona, kita akan memperbaiki pelayanan di 2 aspek Kabupaten TTU. Rumah sakit di sini hanya 2, ada satu di Naup itu, tapi itu dia khusus kusta. Nah, ini harus diperbaiki supaya orang TTU kalau bisa ke depan jangan lagi ke Atambua, Kupang, kesian. Ya, saya kira seperti itu. Mungkin juga adik-adik Pembri kita siap menerima ada forum atau ada hal-hal yang perlu didiskusikan, kami siap. Terkait tadi penjelasan mungkin seperti itu karena
waktu pengadaan untuk semua sumber daya termasuk spray itu sudah sesuai dengan jumlah kamar dan jumlah paketnya itu, mulai tempat tidur, lemari, apalagi bantal dan sebagainya. Terima kasih. Baik, ada yang saya hormati, terima kasih atas masukan, pertanyaan, koreksi, saran, bahkan protes untuk saya. Ya. Makasih ada Eman. Jadi saya perlu sampaikan kepada kita semua bahwa terkait dengan honor vaksinasi untuk teman-teman puskesmas yang melakukan kegiatan vaksinasi di TTU kemarin sedikit bermasalah terkait honor atau upahnya mereka. Kenapa? Agak sedikit misinformasi antara kami dinas dengan teman-teman di puskesmas. Kenapa? Karena kami tidak mensosialisasikan peraturan bupati yang mengatur besaran honor untuk teman-teman vaksinator. Contoh kasus di Sasi itu, karena wilayah kota, maka mereka memberikan vaksinasi di beberapa titik di wilayah kota ini lebih dari 4 kali. Di dalam Pergub itu minimal 4 kali tanpa melihat jumlah maksimal. Berapa banyak yang mereka cover, itu kita bayar honornya ada berkisar antara 1,5 sampai 3,5 juta untuk dokter. Kemarin setelah kami bertemu, kami dari hati ke hati itu sudah clear. Dan itu Pak Bupati, Bapak Wakil juga sudah tahu. Dana juga sudah cair dan mereka sudah ambil. Sehingga persoalan sudah clear, Bapak Eman Tabean yang saya cintai. Kemudian terkait dengan kondisi di posko Motedik bahwa perlakuannya tidak sama terkait dengan pemeriksaan KTP itu menjadi evaluasi dan masukan untuk kami ada. Baik, mungkin untuk sementara itu Bapak John saya kembalikan waktu. SOS tentang anggaran orang mati COVID. Baik, izin Bapak Bupati dan Bapak Wakil saya langsung. Jadi kita tidak punya target Pak Eman. Kalau target orang mati itu berbahaya. Ya. Jadi kita sesuai dengan kebutuhan saat pemakaman. Jadi kalau memang itu kita sewa eksa biasa 2,5, kemudian peti tergantung. Itu karena ada orang yang besar, dia butuh peti besar, itu harganya lain. Kalau yang standar biasa 2 juta bisa dapat. Tetapi ada orang besar seperti Pak siapa yang almarhum yang di Bansone itu cari setengah mati Pak, sampai jam 12 malam baru dapat petinya. Ya. Kemudian untuk teman-teman tidak dikasih honor, tidak dikasih insentif apa-apa, mereka hanya dikasih transport, uang makan. Jadi itu mereka hanya dikasih itu. Jadi bisa langsung saja Pak, maksimal berapa biasanya anggaran untuk satu pasien? Tidak pakai target itu karena berbeda-beda. Kalau keluarga sudah siapkan kubur, kita tidak pakai anggarannya. Jadi anggaran tidak dipakai sepanjang kalau kita tidak minta tidak dibayarkan. Nanti seperti tadi penjelasan Bapak Bupati bahwa tim verifikasi, kemudian bagian keuangan nanti melihat sesuai dengan bukti, itu baru dibayarkan. Ya, makasih. Baik, ini clear, jadi tidak ada cari untung melalui orang mati COVID. Ya, Ibu Dokter. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya menambahkan dari Pak Kadis Sosial yang mengurus pemulasaran jenazah ini dari rumah sakit dan Kadis Sosial. Untuk honornya tim pemulasaran jenazah 1 bulan itu 1.500.000. Kalau tidak ada yang meninggal tidak dibayarkan. Kalau contoh bulan kemarin ada 4 orang yang meninggal tetap dibayarkan 1.500.000. Nah, untuk tim pemulasaran jenazah ini dari rumah sakit karena waktu itu saya meminta dari semua pihak tidak ada yang berani, jadi akhirnya dari rumah sakit yang menangani pemulasaran jenazah ini seperti itu. Terima kasih. Masih ada lagi yang mendalami? Ya, dari Tina. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk kesekian kalinya. Selamat siang untuk kita semua. Baik, yang di sini yang pertama itu sedikit masukan untuk posko jaga. Kalau untuk di Perigi itu
ada beberapa kejadian yang saya sendiri alami. Contohnya kan di situ kita datang dari Kupang, kita antrian turun untuk ukur suhu, lapor identitas semua. Tetapi ada yang lain, ada juga yang diistimewakan. Nah, kadang ada yang datang mungkin karena entah kenalannya polisi kah atau petugas di perhubungan di situ kah atau tentara, langsung disuruh lewat-lewat saja. Jadi mungkin ini sedikit masukan untuk bisa diperhatikan, karena kalau untuk di situ tenaga kesehatan kan di dalam, tidak mungkin mereka yang mau suruh, tapi di situ ada yang biasa punya hak untuk memberhentikan kendaraan. Ini kan polisi, tentara tambah dengan perhubungan. Nah, mungkin ini bisa menjadi perhatian. Yang berikut lagi untuk dinas sosial itu, jarak antara liang kubur itu sesuai pengamatan kita itu sangat tidak manusiawi. Nah, minimal ada jarak lah. Yang sampai karena dia sudah meninggal karena COVID diperlakukan tidak manusiawi lagi. Ada beberapa yang kita lihat di situ tuh jaraknya itu sangat berdempetan. Mungkin ini ke depan hal ini tidak boleh terjadi lagi. Baik, mungkin dari saya sekian, saya kembalikan. Tambah satu lagi, Beta butuh. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Soal saya tertarik dengan penggunaan dana 5 miliar yang realnya itu. Dalam penggunaan dana ini saya lihatnya ada beberapa pos yang dialokasikan. Pertama untuk honor petugas. Kedua, untuk penanganan pasien sendiri itu. Ketiga, fasilitas. Dan keempat, mungkin penanganan dampak-dampak sosialnya. Itu setahunya saya begitu ya. Baik, ini mungkin pertanyaan buat Pak Kadis Kesehatan. Soal perencanaan, pengadaan peralatan-peralatan yang tadi disebutkan ada masalah oksigen. Itu. Seharusnya kalau kita sudah jalan COVID ini sudah 1,5 tahun. Seharusnya mungkin kita tidak kagok atau tidak gugup lagi untuk menghadapinya. Kita sudah tahu bahwa kebutuhan pasien untuk COVID itu apa saja yang paling penting. Nah, kalau kita bersyukur dengan data yang ada bahwa kemarin disampaikan oleh gugus tugas bahwa pasien kita yang sudah di bawah 25 orang, kita syukuri, itu baik. Tetapi jika proses tracingnya itu salah dan itu kita bukan sedang bersyukur, tapi kita sedang menyiapkan bom waktu. Itu yang kita tidak harapkan. Nah, melihat dari kasus Pak Denis Lake yang dirinya kakek, itu ada dokter yang menggunakan alat rapid sendiri. Kalau sudah salah hasilnya diskusi di sini. Mohon maaf kalau saya keliru ya. Itu pengadaan di puskesmas alat rapid itu berapa yang dialokasikan? Apakah hanya 10, 200 atau berapa? Ini perlu kita ketahui. Karena mereka adalah garda terdepan untuk penanganan COVID di desa-desa yang tidak terdeteksi secara baik. Mereka sudah minim akses kesehatan, terus tambah lagi kalau tidak terdeteksi dengan baik, ini akan menjadi pertanyaan. Kedua, kepada rumah sakit. Pasien COVID ini rata-rata meninggal karena ada penyakit penyerta. Saya lihat dalam penanganan medis, sering orang konsentrasi di COVID-nya, tetapi penyakit penyertanya tidak. Nah, ini bagaimana prosedur tetap penanganan pasien yang jika dia mengidap penyakit bawaan, mungkin dia darah tinggi, stroke, gula darah, itu perlu kita masyarakat tahu. Karena ada kasus pasien COVID yang mati, keluarga sebenarnya mau mengungkapkan ke media, tapi karena mereka orang tuanya sudah terlalu tua, mereka bilang sudahlah, biar sudah, dia mungkin itu jalannya. Akhirnya keluarga menerima seperti itu. Tetapi karena mereka mengeluh bahwa memang betul orang tua kami sakit karena COVID, tapi di penanganan dia punya lambung akut itu tidak ditangani. Ini kami punya informan, tapi kami tidak sebutkan di sini. Nah, ini perlu kita bertanya kepada rumah sakit Leona juga boleh. Gitu. Terus menyangkut penyediaan
peralatan, menurut wawancara dengan Pak Joni Salem di Beta Butu News kemarin, bahwa serapan anggaran untuk Pemda itu sampai sudah tengah semester itu masih di bawah 40%. Apakah ini penyerapan anggarannya artinya kurang perencanaan atau ke mana gitu? Atau Pemda sendiri tidak punya peta apa-apa saja yang harus diprioritaskan? Ini mungkin Bapak-Bapak bisa menjelaskan. Yang berikut menyangkut tadi, saya rasa sudah jelas tadi penjelasan Pak Kadis Sosial tentang anggaran satu proses penguburan itu saya rasa sudah menjawab pertanyaan publik. Yang menjadi pertanyaan terakhir dari kami media itu soal tadi itu vaksinasi. Gitu. Nah, proses vaksinasi ini bagaimana proses sebarannya di TTU? Gitu. Karena begini, ada kasus satu pasien di Rusunawa, mungkin Pak Kadis yang bisa tahu atau mungkin dari rumah sakit umum yang tahu, itu tenaga kesehatan. Kalau tidak salah ya, dia sudah 3 kali vaksinasi, tetapi beliau mungkin dari Neka ke sana atau dari mana itu mau ke urusan ke Kupang, kalau tidak salah Kupang atau Jakarta gitu, mau keluar daerah. Nah ketika di rapid dia positifnya di Kupang, sedangkan dia tenaga kesehatan yang menangani pasien. Nah itu tracingnya bagaimana? Dan itu sebaran vaksinasi itu ke mana di sana? Ini saja pertanyaan saya. Terima kasih. Mohon maaf sebelumnya. Baik, ada 2 penanya dari tim X dan Beta Butu News yang ditujukan kepada para penjaga posko, mungkin dari Kadinkes dan Kepala Dinas Perhubungan, kemudian dari Dinsos ke Dinsos tentang jarak antar kubur, kemudian dari Beta Butu News, Kadinkes, RSUD, kemudian itu saja yang untuk dijawab dari Kadinkes. Baik, terima kasih Ade. Beta Butu News ya, terima kasih Ade. Ya, jadi terkait dengan pengadaan rapid di Kabupaten TTU yang kita peruntukkan untuk garda terdepan untuk puskesmas, mekanismenya itu mereka membuat perencanaan sesuai kebutuhan atau pemetaan di wilayah kerja puskesmas masing-masing. Setelah itu nanti kami di kabupaten merekap sesuai dengan usulan yang mereka sampaikan. Dengan dasar itu kita ajukan ke TAPD Kabupaten untuk mengalokasikan dana untuk pengadaan rapid misalnya. Terkait dengan persoalan Bapak Denis, saudara kita di Tasinifu, betul. Kemarin itu ketika itu pas rapid itu datang, mereka belum datang ambil. Saya tidak bermaksud, tapi itu koreksi yang baik. Kita terima untuk perbaikan ke depan. Ketika rapid itu datang, mereka belum datang ambil, padahal stok sudah ada. Jadi ada celah antara rapid datang dan mereka ini, itu yang mungkin nanti kami perbaiki di sisi itu ada. Mungkin itu. Makasih. Baik, dari Kepala RSUD, pertanyaannya tentang pasien COVID kena ada penyakit penyerta, kenapa tidak disembuhkan dulu penyakit penyerta? Ya, baik. Terima kasih teman wartawan. Jadi itu semua akan ditangani. Tidak ada, misalnya kalau diizinkan, tapi mohon jangan dipublikasikan, pasien terakhir yang meninggal itu terdiagnosa stroke, ada DM-nya, gula darahnya sampai 600. Kalau ada catatan dokumen medisnya seperti itu, berarti penanganannya juga akan sesuai dengan protokol penanganan. Jadi mungkin nanti diluruskan dengan, atau silakan keluarga pasien yang kurang puas itu boleh datang, kita berikan penjelasan dengan melihat bukti-bukti dokumen yang kita sudah ini di dokumen mediknya. Itu yang pertama. Yang mungkin terakhir tentang teman sejawat yang sudah vaksin 2 atau 3 kali, 2 kali atau 3 kali. 2 kali, saya 2 kali juga tetap kena. Akurasi dari Moderna, vaksin Moderna yang terakhir itu dia sekitar 90%. Jadi kalau dia tidak taat terhadap protokolernya, masker segala macam, dia tetap kena.
Ya, pemberian vaksin ini juga nanti lebih menekankan pada gejalanya itu ditekan supaya sampai tidak ada gejala gitu. Ya, saya kira itu penjelasannya. Baik, tinggal Kadis Perhubungan supaya tidak ada perlakuan khusus kepada para pelintas. Kalau kenal lewat-lewat saja tanpa itu. Baik, terima kasih. Saya langsung saja bahwa itu menjadi catatan bagi kami sehingga kami akan tegaskan untuk teman-teman kami yang bertugas di lapangan. Dan mungkin juga ketika mengalami begitu, langkah baiknya kita langsung tanya kenapa dia lewat, sedangkan kami tidak. Itu mungkin salah satu juga hal yang perlu bisa kita lakukan. Baik, demikian kami akan perhatikan dan kami akan tindak lanjut. Terima kasih. Ya, Pak Kadis Sosial tentang jarak kubur supaya jangan terlalu gede yang kecil orang mau bangun. Baik, terima kasih. Mohon izin saya langsung Bapak. Jadi memang kita sudah atur supaya bisa mungkin keluarga mau metsel bisa. Kenapa kita tidak kasih agak jarak jauh 1-2 meter itu? Ini karena terjadi Pak. Kalau kita buatkan begitu berarti nanti ada perumahan COVID di situ. Itu yang pertama. Yang kedua, ada juga yang buat taman. Kemarin buat taman langsung saya bilang iksa pukul buah. Kalau buat taman berarti itu nanti yang lain sudah tidak bisa kubur lagi di situ. Ini mumpung kita di TTU masih kurang. Kalau di Kupang, di Jawa itu sudah berhentikan saja. Dan itu memang kita jaga itu. Kita kasih kesempatan keluarga bisa metsel, bisa ini, tapi jangan sampai buat rumah besar-besar baru taman. Ya kita menjaga itu supaya keseragaman semua. Jadi itu mungkin ke depan nanti kita perhatikan supaya jangan terlalu rapat, tapi kita ukur supaya bisa pas untuk metsel nanti. Baik, terima kasih. Ya, sementara yang mengenai kenapa serapan dana di COVID itu, anggaran COVID masih rendah, saya kira kita bukan cari prestasi untuk menyerap dana COVID. Ini harus kita pegang bersama. Ya, saya kira seperti itu. Saya kira cukup untuk siang hari ini, kami kembalikan ke Bapak Bupati. Baik, terima kasih. Mungkin ada dari PMKRI mau menyampaikan sesuatu, kami persilahkan. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Baik, saya mewakili Ketua Presidium dan seluruh civitas PMKRI mengucapkan terima kasih untuk Bapak Bupati dan Wakil Bupati yang sudah membuka ruang ini, kemudian menghadirkan para pihak-pihak yang dituju oleh PMKRI, Direktur Rumah Sakit Leona, dan Kepala Dinas Kesehatan, dan OPD-OPD terkait dalam penanganan COVID. Jadi, kami mengucapkan terima kasih. Lalu yang berikut, kami mengucapkan terima kasih untuk Direktur Rumah Sakit Leona atas klarifikasi dan pertanggungjawaban terhadap media untuk kemudian dipublikasikan kepada masyarakat. Sekaligus ucapan terima kasih untuk Kepala Dinas dan seluruh OPD yang ada atas transparansi terkait kucuran dana yang digunakan dalam penanganan COVID sekaligus kinerja dalam penanganan COVID ini. Terima kasih. Lalu ini harapan dari PMKRI untuk kemudian kejanggalan-kejanggalan yang sudah kita bahas tidak boleh terulang lagi ke depan. Dan di tempat ini kami dari PMKRI mau sampaikan juga bahwa perjuangan PMKRI atas kepentingan masyarakat. Tidak ada kepentingan-kepentingan dari elit-elit tertentu atau kelompok-kelompok tertentu. Jadi perlu saya sampaikan bahwa ini bukan untuk kepentingan tertentu, tapi untuk masyarakat Kabupaten Timur Tengah Utara. Mungkin seperti itu, kami ucapkan limpah terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi PMKRI tidak ditunggangi, begitu toh? Nah, baik. Kami kembalikan kepada Pak. Baik, terima kasih untuk kita semua. Jadi hari ini kita sudah bertemu dalam kaitan dengan jumpa pers untuk kita memberitahukan secara umum kepada masyarakat TTU bahwa persoalan pertama itu yang berkaitan dengan persoalan di Leona itu telah clear ini hari ya, telah clear. Jadi kita juga semua membantu memberikan penerangan, sosialisasi yang bagus kepada masyarakat
dengan adanya pertemuan kita hari ini. Demikian pun terhadap penggunaan dana COVID oleh beberapa OPD kepada masyarakat supaya jangan dipertanyakan lagi. Dan untuk dana COVID, ya, saya kapan hari itu dapat berita dari Polda bahwa dalam 1-2 hari ke depan ini akan turun tipikor dari Polda untuk mengaudit khusus dana COVID yang diperuntukkan bagi dinas atau OPD terkait berkaitan lebih fokus lagi yang menyangkut honor yang digunakan oleh OPD itu harus benar-benar dilampirkan dengan data dukungan data supaya bisa dipertanggungjawabkan. Jadi kepada OPD kesempatan ini ada untuk disiapkan, jangan sampai hanya kwitansi saja tidak didukung dengan data. Saya pikir itu juga perlu dipersiapkan secara baik. Ya, jadi kita semua sudah tahu bahwa dana dari 45 miliar kurang lebih dana COVID yang sudah digunakan itu kurang lebih 11 M terbagi untuk beberapa OPD. Dan itu dana kalau tidak digunakan semua, maka yang terakhir akan di-store kembali menjadi silva untuk kepentingan daerah ini lagi. Kita tidak tahu ke depan, mudah-mudahan 2022 aman. Kalau dia naik lagi berarti kita masih menggunakan dana itu untuk 2022. Itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi kepada kita semua, terutama kepada Rumah Sakit Leona dan dinas terkait. Jadi ini pertemuan ini saya pikir